Dan saya khawatir kemudian ada bagian dari rekayasa sosial di dalamnya. Jadi sama-sama melakukan antisipasi terutama pada deteksi usia dini. Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Waktu kita udah terbatas sekali. Ibu Paira tadi kepingin ngomong untuk menanggapi. Ya. Saya kasih 1 menit. Oke. Bang Ade ya, tadi rupanya Anda kurang mendengar ya, kurang mendengar baik penjelasan saya. Saya menjelaskan bahwa mengenai Filipina ya, itu LGBT itu bebas berpropaganda dan didukung oleh semuanya kecuali gereja Katolik ya. Jadi salah ya kalau saya bilang tadi melegalkan ya. Kalau Vietnam sudah melegalkan tapi tidak di catatan sipil. Bicara mengenai gerakan yang masif itu ya. Sekarang kita tengok ke belakang. Amerika bicara tahun 1960 mereka masih menolak LGBT. 75 tahun kemudian sekarang mereka melegalkan. It happens kepada 20 negara yang lainnya. Ya, jadi bicara ini bukan hanya soal Indonesia, Bang Karni. Ya, ini sudah merupakan isu global. Ya, sudah 20 negara lebih yang melegalkan. Jadi kekuatan besar di dunia ini patut kita perhitungkan. Kita tidak bisa santai-santai. Dan saya juga kecewa karena Bang Ade merasa bahwa website itu tidak terlalu berbahaya. Artinya Bang Ade kurang surfing, mungkin terlalu sibuk. Ya, padahal website itu ini ada 2 orang yang dan kita semua tahu bahwa itu sudah begitu menghantui anak-anak kita. Jadi oleh karena itu dari kami DPD ya kita akan membuat pansus, Bang Karni ya, kita harus buat regulasi untuk Indonesia mengenai penolakan propaganda LGBT. Baik, Ya. terima kasih. 1 menit juga Bu. Karena kita punya 8 menit, 2 pembicara lagi. Pak Sujiwo Tejo sama Pak Ustadz. Terima kasih Pak Karni. Yang paling penting dari semua percakapan kita hari ini adalah kenyataan yang tidak bisa dielakkan bahwa anak kita memproklamirkan dirinya GSD, GSMP, GSMA seluruh negeri. Jadi saya ingin menyampaikan hasil penelitian UN tanggal 1 Desember dalam kaitannya dengan Hari AIDS Nasional bahwa apps gadget digunakan anak-anak kita buat membuat grup seks sejenis dan tidak sejenis. Bisa dicek ya. Nah, sekarang ada 3 kota besar yang akan meningkat HIV-nya dalam tahun ke depan, yaitu Bangkok, Jakarta, Hanoi. Pak, tidak akan ada sanggup biaya pemerintah untuk menanggulangi HIV di kalangan anak dan remaja. Ya, jadi saya menghimbau pemerintah untuk serius menangani ini. Ini juga ketahanan negara. Satu lagi Pak, bahwa sebentar. Semua saya ingin juga mengundang orang tua bahwa yang sebetulnya yang disasar oleh bisnis pornografi terutama Pak karena berbarengan dengan kampanye tentang LGBT pada semua web, hampir semua web pornografi adalah anak laki-laki yang belum balik ya Pak, yang smart, yang sensitif dan yang spiritual dan yang blast, boring, lonely, angry, stress dan tired. Belum balik, bayangkanlah. Makasih Pak. Pak Sujiwo Tejo, menurut pewayangan bagaimana? Ya seperti awal tadi soal Lesmana, apa dia LGBT atau enggak itu masih debatable. Seperti halnya Arjuna. Arjuna lelananging jagat itu bagus justru kalau dibawakan oleh perempuan. Sehingga ini jadi patut perenungan. Dan Pak Karni, saya jarang marah ke anak-anak kecuali untuk 2 hal. 1, kalau dia menghina agama orang, saya marah besar. Dan kedua kalau dia ngetawain banci dan LGBT. Saya bilang oke, kalau kamu sudah ngetawain mereka, kamu jangan nonton TV, jangan nonton film, kamu jangan jadi orang munafik. Karena mereka dihias, tata rias itu adalah yang detail yang bagus adalah LGBT. Fakta Pak Ali Mustafa. Kamu jangan nonton pesta, jangan datang karena janur, pembuat janur yang bagus itu LGBT. Yang merias kaum ibu yang kamu tonton itu LGBT. Saya bukannya mendukung, tapi itu fakta bahwa psikiater bilang ada yang itu penyakit, ada itu genetik. Oke, mari kita ini Pak Romo Beni juga. Ada yang genetik, mungkin. Bagaimana ada teman saya sudah meninggal, orang tuanya bersikeras untuk mendidik laki-laki. Tetap aja. Bagaimana kita menjelaskan Pak Haryoto? Nggak ada siapa-siapa waktu di kampung, nggak ada informasi tentang LGBT. Sudah LGBT,
kalau itu bukan dari gen. Tadi dibilang bahwa agama tanpa ilmu pengetahuan lumpuh, ilmu pengetahuan tanpa agama buta. Kalau terjadi seperti ini, saran saya kita definisikan kembali LGBT itu apa dan kita definisikan kembali pengertian kita terhadap ayat-ayat kitab suci. Buktinya Pak Anansori sama Pak Ali Mustafa udah beda. Yang kedua, walaupun saya mendukung adanya LGBT, saya juga tolong KPI. Bagi saya kadang-kadang memang promosinya terlalu gencar, Pak. Kenapa sih MC-MC kebanyakan melambai? Ini akan ditiru. Ada grand besar, kenapa dulu penyanyi cowok itu Frank Sinatra? And now, dia cowok, Bruri. Kutuliskan lagu ini. Acil Bimbo, malam. Sekarang kan dibikin oleh industri penyanyi Jawa. Ada. Kenapa? Ini sama KPI diloloskan bagi saya, oke aku nggak anti itu, tapi yang fair. Kasih juga tempat buat cowok penyanyi yang cowok. Itu saja Pak Karni, bagi saya menyambung Pak Ali Mustafa bukan jenuh perempuan. Sekarang kita, Mbak Fahira Idris, kita diskusi. Mungkin kaum cowok nggak jenuh pada perempuan. Tapi perempuan terlalu mandiri. Berkat milenium perempuan. Akibatnya apa? Cowok merasa minder. Ayo kita renungkan bersama. Zaman ibu saya dulu namanya kalau makan bersama itu Pak. Cewek itu naningin nasinya. Sekarang itu dianggap rendah. Milenium perempuan, kesetaraan. Akibatnya kita gimana? Dan satu kalau yang suka diberitakan oleh TV One waktu Rian. Kasus Rian, sorry bukan mau menjelekkan itu sudah berlalu. Pembunuhan. Yang menarik dari hubungan sesama jenis itu kalau cinta betul-betul cinta, betul nggak Pak Hartoyo? Cowok ke cewek cintanya nanggung. Waktu Rian di wawancara telepon, gimana membunuh? Ya habis dia datang bersama laki-laki lain, saya matanya itu cinta betul. Saya pernah nyutradarain Pak, nyutradarain di Karawaci, nyutradarain pemainnya dijemput oleh pacar cowoknya. Saya masih ingat cara jemputnya itu nyender gini Pak. Jemput cowoknya. Jadi dalam bayangan saya Bapak Heru, rambutnya, sukmanya semuanya menjemput. Maka bunuh-bunuhan tak akan terjadi betul. Tapi kalau cewek coba yang jemput, kayak sambil lalu aja gitu loh. Ini kita harus, kalau kita anti itu, ayo cewek-cewek kalau mau mencintai cowok, cintanya yang bener gitu loh. Oke. Ya, makasih. Nanti kita kasih yang benar. Pak Kiai Marsudisud. Terakhiran ini Pak Karni, bahwa dalam malam ini sesungguhnya membahas persoalan istimta di dalam kamar, persoalan kamar, ini sudah menjadi persoalan sosial, menjadi persoalan publik. Padahal ini persoalan dalam kamar, istimta. Apa itu istimta Pak Kiai? Nak-enaan gitu ya katanya ya. Orang Madura, nak-enaan. Nyari yang enak-enak menjadi persoalan sosial. Kenapa? Berarti ada sesuatu. Pertanyaan kenapa ini? Karena ini adalah mengandung sesuatu yang bisa mengandung persoalan seperti saat ini, maka dalam keberagamaan pun diatur. Diatur menurut hukum-hukum agama. Tentu agama Islam menurut aturan ajaran agama Islam. Katolik juga demikian atau lainnya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, Profesor Doktor yang sekarang Ketua Umum
imam masjid. Apa aturan itu untuk apa, Pak Karni? Kenapa ini diatur dalam agama? Lihat, pemerintah mengatur orang naik sepeda motor harus pakai helm. Sesungguhnya manfaatnya ini untuk Pak Polisi atau untuk yang pakai helm. Aturan ini dilakukan dalam agama tentunya adalah untuk yang pakai helm. Karena kalau nggak pakai helm jatuh langsung benjut. Bisa pecah, ya kan begitu. Nah, teorinya untuk apa aturan ini? Aturan ini adalah untuk mengatur lihurmatil bashar wali maslahatin nas, untuk mengatur bagaimana menghormati kemanusiaan. Itu sendiri aturan ini dibikin atau aturan ini ada. Untuk menghormati manusia itu sendiri. Dan untuk limaslahatin nas, untuk kemaslahatan manusia. Coba bayangkan kalau enggak diatur kayak apa ini? Agama alhamdulillah sudah mengaturnya. Ketika ada persoalan ini tadi disampaikan oleh Mas Hartoyo, NU pun juga mendampingi. Karena apa? NU melihat ini limaslahatin nas. Makanya di dalam Nahdlatul Ulama juga ada lembaga khusus yang namanya LKKNU, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama. Apalagi tadi oleh para pakar, Masya Allah, dan diamini oleh ibu ini tadi, saya dengarkan bahwa sesungguhnya perilaku itu bisa berubah. Di awal-awal bisa berubah. Artinya apa? Ketika lagi ingin, atau ketika lagi tidak ingin, berarti itu bisa berubah, maka menjadi penting untuk adanya pendampingan agar bisa menyadari sesadar-sadarnya mereka adalah manusia, mereka adalah makhluknya Allah. Ayo kita rumati mereka sebagai ladang, bukan penghinaan, tapi lahan dakwah kita yang baik. Dengan cara yang baik, artinya juga dengan cara yang manusiawi. Begitu Pak Karni. Baik, itu fatwa terakhir dari KNU yang diawali tadi oleh NU juga sebenarnya. Baru Muhammadiyah di depan, jadi adil. Kesimpulan kalau saya lihat dari seluruh yang berbicara di sini, bahwa kita tidak bisa menerima promosi propaganda LGBT. Namun kita tidak boleh mendiskriminasi LGBT. Apalagi kita tahu bahwa dari nenek moyang LGBT juga sudah ada. Hanya saja kalau dari psikiater bahwa ada bagian yang mungkin disembuhkan. Begitu juga tadi dari Beni, promo Beni, agama ditambung oleh para kiai juga, ya tetap menganggap bahwa itu haram dan tidak akan berubah dari gereja Katolik sekalipun. Tapi
tidak ada hukum, satu hukum pun yang bisa memberantas masalah yang berasal dari rumah tangga atau keluarga kita masing-masing, kata Edgar Hoover, Direktur FBI. Kita ketemu Elsie akan datang. Terima kasih. Wacap Katarita. Sinta akhirnya betul-betul ketika ditinggal oleh Lesmana dibawa kabur. Oleh Rahwana ditolong oleh Garuda Jatayu tapi Garuda keok. Tibalah suatu saat Rama dan Lesmana mencari Dewi Sinta di bawah pohon sukun raksasa. Lesmana adikku yang beda ibu. Terima kasih kamu telah mengantar aku kemanapun pergi, termasuk ketika aku akan mencari istriku Sinta. Tapi rumor